Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanisa Putri Irsa dengan NIM G0024209. Saya dari kelompok A10 dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan anatomi 2.2, yaitu yang pertama yaitu tentang saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari traktus respiratorius superior. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu kalau traktus respiratoris itu terbagi jadi dua, yang superior dan inferior. Kalau yang superior itu yang di bagian luarnya, yaitu kan ada nasus, ada faring, ada nasus, faring, laring. Terus kalau yang di inferior itu yang organ-organ yang ada di bagian dalam, kayak toraks, trakea, bronkus, bronkiolus, ductus alveolaris, dan alveoli. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan yaitu dari yang pertama, yaitu ada nasus. Jadi nasus itu kan hidung, yang dia itu merupakan bagian yang paling atas dari sistema respiratorium. Yang nasus ini terdiri dari nasus externus, terus cavum nasi, dan beberapa sinus parasinalis yang ada di sekitarnya. Baik, jadi sebelumnya nasus externus ini dia itu kan terletak di bagian anteriornya yang ada tampak dari luarnya. Nah, nasus externus ini dia itu terdiri dari beberapa tulang keras, yaitu adalah ossa, dan tulang rawan cartilago yang mempertahankan cavum nasi agar dia itu tetap terbuka. Nah, untuk osnya itu ada os nasal, ada os maxilla, sama os frontal. Nah, terus untuk cartilagonya itu dia tuh ada processus lateralis cartilago septinasi, ini ada di bagian sini. Terus ada cartilago alaris mayor, ini. Terus ada yang juga yang alaris minor, cartilago alaris minor, dan juga ada cartilago septinasi. Next. Nah, ini saya akan menjelaskan cavum nasinya. Jadi cavum nasinya itu untuk aperturanya itu ada nares sama coana. Yang nares itu dia tuh apertura nasalis anterior, kalau yang coana itu apertura nasalis posterior. Terus ada, kalau regionya itu ada 3, yaitu ada regio olfactoria nih yang warna pink, terus ada regio respiratoria, sama ada vestibulum nasi. Nah, apertura itu kan dia tuh pintu. Jadi apertura tuh kayak pintu dari cavum nasinya. Itu kan tadi ada yang nares sama coanae. Yang nares ini dia itu yang menghubungkan cavum nasi dengan bagian inferior nasus externus dan lingkungan luar. Kalau yang coanae ini yang menghubungkan yang di dalam nasofaringnya. Terus kalau yang 3 regio tadi yang ini, nah dia itu kalau yang vestibulum nasi itu dia itu ruangan di bagian dalam nares yang dibatasi oleh kulit dan terdapat rambut yang berfungsi yang untuk menyaring udara yang masuk gitu. Terus kalau yang di regio respiratorius ini, yang ini, nah dia itu bagian yang terbesar yang ada di cavum nasi, yang mempunyai banyak suplai neovaskular yang dibatasi oleh epitel respiratorium yang bersilia dan mucous sel mucous. Nah, terus kalau yang ini regio olfactoria itu adalah yang paling kecil dari yang kecil gitu, yang regio yang paling kecil. Jadi dia itu terdapat di apex cavum nasi yang dibatasi oleh epitel olfactorium yang berisi reseptor olfactorium gitu. Nah, terus next ini ada mau jelasin yang septum nasi. Septum nasi ini tuh dia tuh dinding di medial yang memisahkan antara cavum nasi dextra sama yang sinistra. Nah, dia itu ada cartilago septinasi, terus ada vomer, ada ini vomer, cartilago septunasi nih. Terus ada lamina perpendicularis os ethmoidal nih. Habis itu ada spina nasalis os frontal, ada os nasal, terus ada crista nasalis os maxilla, sama os palatinum. Nah, next ini tuh ada mau jelasin tentang dinding lateralnya. Nah, jadi ada 4
saluran udara yang tersebut tuh menjadi muara dari saluran-saluran sinus parasinalis dan ductus nasolacriminalis. Nah, jadi dinding lateralnya ini, kavum nasi itu ya dia tuh memiliki 3 lengkungan. Tulang yang bertingkat yang dia tuh tulangnya tuh bertingkat. Jadi pertama itu ada concha nasalis superior. Habis itu ada concha nasalis media sama yang inferior. Nah, habis itu untuk concha nasalisnya itu juga dibagi menjadi kavum nasi yang menjadi 4 saluran udara, yaitu ada recessus sphenoedemoidalis, ada itu meatus nasi superior, meatus nasi media, meatus sama meatus nasi inferior. Ya. Next. Nah, ini sama menjelasin lagi yang jadi muara sinus parasinalis dan ductus nasolacrimalis di dinding lateral kavum nasi itu. Jadi dia itu muaranya itu ada recessus sphenoedemoidal, dia itu terdapat muara dari sinus sphenoidalis, terus ada meatus nasi superior yang dia itu muaranya dari cellula ethmoidalis posterior, terus ada meatus nasi media yang terdapat 4 bangunan. Yaitu pertama ada bulla ethmoidalis yang dia itu berbentuk kubah gitu. Terus habis itu ada hiatus semilunaris yang dia tuh saluran melengkung di bawah bulla ethmoidalis, yaitu muara dari sinus maxillaris. Habis itu ada infunibulum ethmoidal, dia itu ujung dari anterior hiatus semilunaris. Terus ada processus uncinatius yang dia tuh batas bawahnya hiatus semilunaris. Nah, terus juga ada meatus nasi inferior yang itu dia tuh terdapat muara dari ductus nasoclimalis, yaitu ductus nasoclimalis ini dia itu mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Terus ductus tersebut itu berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Nah, terus ini untuk sinus paranasalesnya itu dia itu ada sinus maxillaris, ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidalis sama sinus sphenoidalis. Nah, terus sinus parasinasnya itu adalah sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Nah, sinus parasinas ini dia itu berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Terus sinus parasinas itu dia itu memiliki beberapa fungsi, yaitu mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara, terus sebagai penyangga terhadap trauma wajah, terus melindungi juga struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang terdapat di hidung, terus melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, kita masuk ke vaskularisasi dan inervasinya. Untuk vaskularisasinya itu, aliran darahnya itu berasal dari arteri karotis interna et externa, yaitu cabang arteri karotis eksterna itu ada arteri spheno-palatina, arteri palatina major, arteri labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Terus cabang arteri karotis interna itu ada arteri ethmoidalis anterior dan arteri ethmoidalis posterior. Nah, vena-vena hidung ini mempunyai nama yang sama dengan berjalannya berdampingan dengan arterinya. Terus untuk yang inervasinya ini, dia itu sensori penciuman itu ada nervus olfactorius. Terus yang sensorik umumnya itu ada cabang-cabang dari nervus ophthalmicus, yaitu ada nervus ethmoidalis anterior, ada nervus ethmoidalis posterior, dan nervus nasopalatinus cabang dari nervus maxillaris. Terus untuk otonomnya itu ada nervus facialis dan nervus maxillaris. Baik, setelah itu untuk ini
Dia itu jadi bagian depan hidung itu terdapat vaskularisasi dari cabang-cabang arteri facialis. Pada bagian depan septum nasi yang terdapat anastomosis, yaitu arteri labialis superior, arteri palatina major, sama arteri spheno-palatina. Terus ada arteri ethmoidalis anterior yang membentuk plexus yang cukup dekat dengan permukaan yang disebut plexus Kisselbach, yaitu area yang kecil yang merupakan tempat paling sering terjadi epistaxis, yaitu yang sering terjadi mimisan. Nah, setelah itu ini ada nervus olfactorius. Nih. Nervus olfactorius itu tersusun dari akson-akson reseptor olfactorius dari epitel olfactorius pada puncak kavum nasi, yang berkarbus akson tersebut itu berjalan ke superior melalui lubang-lubang pada lamina criprosa os ethmoidal untuk bersinapsi dengan neuron-neuron dalam bulbus olfactorius. Ini nervus olfactoriusnya. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai faring. Jadi faring itu adalah suatu saluran fibromuskuler itu sepanjang 12-14 cm yang menghubungkan kavum nasi dan kavum oris dengan laring dan esofagus. Nah, faring ini membentang mulai dari basis kranii hingga kartilago cricoidea, kemudian berlanjut hingga esofagus. Struktur ini itu merupakan jalur bersama dari makanan dan udara. Nah, jadi ini ada terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, untuk nasofaring ini dia tuh terletak di posterior nasus dan superior dari palatum molar yang dia tuh setinggi VC1 sampai VC2. Nih nasofaring, jadi dia tuh setinggi VC1 sampai VC2. Kalau yang orofaring dia tuh setinggi VC2 sampai VC3 yang terletak di posterior kavum oris juga. Habis itu kalau yang laryngofaring ini dia itu terletak di VC3 sampai VC6 yang terletak di posterior laring. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan yang nasofaring. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau nasofaring itu setinggi VC1 sampai VC2. Terus fungsinya ini untuk respirasi. Nah, terus nasofaring ini terletak di posterior kavum nasi, yang keduanya itu dihubungkan sama choanae. Nah, terus ada opte. Opte ini dia tuh ostium. Opte ini dia tuh adalah ostium pharyngeum tubae auditive eustachi, yang ostium ini tuh merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpani telinga. Terus ada tonsila pharyngeal. Nah, dia ini terletak di membran mukosa dinding posterior nasofaring yang pembesaran dari tonsila pharyngeal yang dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Tonsila pharyngealis ini dapat banyak terlihat pada anak-anak yang kecil saat mereka itu menuju pubertas. Terus ada torus tubarius yang ini. Nah, dia itu adalah peninggian di sebelah posterior dari superior optenya. Terus ada torus levatorius nih. Nah, levatorius ini tuh juga peninggian di inferior opta yang dibentuk oleh musculus levator veli pallidini. Terus ada juga recessus pharyngeus yang terletak di dorsal torus tubarius dan yang mempanjang ke atas sampai atap paring. Terus jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membran mukosa di recessus pharyngeus ini disebut sebagai tonsilla tubaria. Terus di sini ada menjelaskan orofaring tadi untuk skeletopisnya di VC2 sampai VC3, untuk fungsinya itu untuk pencernaan. Terus di sini ada tonsilla pharyngea ini. Nah, tonsilla pharyngea ini dia itu terletak ada di orofaring. Terus ada juga arcus palatopharyngeus yang dia itu suatu pelipatan mukosa di posterior fossa
tonsialis yang dia tuh membentang dari palatum wall hingga dinding lateral paring yang terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Nah, selanjutnya ini adalah laringofaring yang terdiri yang skeletopis itu VC3 sampai VC5. Nah, untuk dia ini terdapat fossa piriformis sama aditus laryngeus. Nah dia ini kalau yang fossa piriformis dia itu terletak di kanan dan kiri dari laringofaring. Nah, yang berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Jadi sedangkan nih benda tumpul akan bertampung di jadi benda tumpulnya itu akan tertampung di valicula pygote pada orofaring. Terus ada aditus laryngeus yang merupakan pintu masuk menuju laring yang terletak pada dinding anterior laringofaring. Nah, untuk arterinya ini, bagian atas itu berisi arteri cartus externa, yaitu ada arteri maxillaris menuju arteri pharyngeus, terus menuju arteri palatina descendens, terus arteri facialis menuju tonsillaris dan arteri palatina ascendens, ada arteri pharyngea ascendens dan arteri lingualis. Terus bagian bawahnya ini yang berasal dari tuncus cervicalis, arteri subclavia, itu ada arteri toroidea inferior menuju recessus pharyngealis. Terus ada tonsilla palatina yang terdapat suplai darah utama dari recessus tonsillaris arteri facialis. Terus untuk venanya dia itu plexus venae pharyngealis yang mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Terus inervasinya itu untuk yang sensorik itu ada plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Terus ada yang kalau yang motoriknya itu terdapat plexus pharyngeus dari nervus vagus. Nah, selanjutnya ke laring. Nah, laring ini dia tuh merupakan saluran pernapasan, terus sphincter dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga ke trakea. Nah, laring ini merupakan saluran yang fleksibel saat proses menelan. Saat istirahat, laringnya terletak di skeletopus VC3 sampai ke VC8. Nah, laring ini dia itu ada skeleton laring, jaringan lunar laring, fasias kavitas laring sama muskuli laring. Nah, ini untuk skeleton laring itu terdapat kartilago laring itu ada kartilago thyroidea. Nih. Kartilago thyroidea, terus ada kartilago cricoidea, kartilago epiglottis, kartilago aritoidea, torinoidea, kartilago corniculata, kartilago suneforme, sama kartilago triticea. Nih yang dimerah-merahin itu adalah kartilagonya. Oke. Terus setelah itu ada ini kavitas laring, dia itu terdapat bangunan-bangunan penting. Jadi pertama ada plica vestibularis. Nah, jadi plica vestibularis ini plica vestibularis itu dia itu adalah lipatan membran mukosa yang meliputi dari ligamentum vestibularis yang membentang antara cartilago thyroidea sama cartilago artenoidea. Terus ada rima vestibuli. Rima vestibuli ini dia itu celah yang terletak antara kedua plica vestibularis dexter sama sinister. Tadi rima vestibularis. Nah, ini. Nah, rima vestibularis tadi. Terus ada plica vocalis atau pita suara asli yang lipatannya itu yang meliputi ligamentum vokal dan musculus vocalis yang berfungsi untuk mengontrol produksi suara. Terus juga ada rima glottides yang dia itu celah yang terletak antara kedua plica vocalis dexter sama sinister. Terus ada ventriculum laringnya itu yang terletak di antara plica vestibularis dan plica vocalis. Pada bagian anteriornya itu meluas dan membentuk suatu seperti kantung buntu yang disebut dengan saculus laring yang banyak terdapat glandula mukos untuk
Ya tadi yang ventricular yang dia itu glandula mucosa untuk lubrikasi plica vokalis. Nah, selanjutnya ini ruang-ruang utamanya itu untuk ruang laring itu. Ruang laring itu dia itu ada ruang supraglottis ini yang habis itu atau vestibulum laring, terus ada ruang transglottis ini warna hijau, terus ada ruang subglottis atau cavitas infraglotica. Nah, untuk daerah luasnya itu untuk ada ditus laringi plica vestibularis, ada plica vestibularis, plica vocalis, sama plica vocalis atau cartilago cricoidea. Nah, ini selanjutnya ada mau menjelaskan mengenai jaringan lunak laring, yaitu ada ligamennya. Jadi ligamen at membrana extrinsicnya itu ada membrana thyroidea, terus ligamentum epigloticum sama ligamentum tricotracheal. Ya, ini ada ligamentum thyroid sama terus ada cartilago thyroid nih. Nah, terus ligamenta S membran yang intrinsiknya itu dia ada membrana quadringualis, terus ada membrana cricotoidea dan conus elasticus. Terus ada conus elasticus juga. Nah, jadi jaringan lunak laring itu, jadi ada 2 jenis ligamen pada laring itu, ada ligamentum extrinsik sama yang intrinsik. Yang extrinsik itu yang menempel ke laring, ke struktur lain seperti osteoideum atau trachea. Dan ligamentum extrinsik itu yang menghubungkan tulang rawan laring di antara keduanya. Nah, ini dan sebelumnya jadi terdapat muskuli laring. Kalau yang depresor laring itu ada musculus stemoideus, ada musculus omohoideus. Kalau yang lavator laring itu ada musculus troideus, musculus digastricus, musculus stylohideus, musculus styloparingeus, sama musculus palatopharyngeus. Kalau untuk fungsinya itu untuk yang untuk muskulusnya itu pokoknya fungsi-fungsinya itu untuk membuka glotis atau rima glotidis, terus menutup glotidis, menegangkan ligamentum vokal. Yang membuka glotis itu musculus cricoideus posterior. Untuk yang menutup glotis itu ada 3 muskulus, itu ada musculus arterioideus transversus tenoideus sama musculus cricoritenoideus lateralis. Nah, nice to know kalau muskuli extrinsik laring itu merupakan muskulus yang salah satu perlekatannya berada pada laring, sedangkan kalau perlekatan yang lain yang berada di luar laring itu berfungsi untuk menggerakkan laring. Nah, ini fungsi, kalau menjelaskan fungsi fonasi dan respirasi laring. Jadi, selama pernapasan normal itu, muskuli laring itu berelaksasi dan rima glottidisnya itu mengambil posisi sempit seperti celah. Nih. Nah, terus selama inspirasi dalam, ligamentum vokalnya itu diabduksi oleh kontraksi musculus cricoritenoid posterior yang membuka rima glottidis. Ini dia terbuka gitu, glottidis lebar-lebar seperti bentuk layang-layang yang terbalik ini. Nah, habis itu selama fonasi otot-otot arsenoidnya itu mengaduksi cartilago arsenoid pada saat yang sama dengan musculus cricoritenoid lateral melakukan aduksi sedang. Udara yang dipaksa di antara ligamen vokal aduksi menghasilkan nada kontraksi yang lebih kuat dari otot yang sama menutup rima glotis. Nih. Jadi menutup rima glotisnya. Nah, ini. Terus whispering. Jadi saat dia berbisik, ligamen vokal diaduksi itu kuat oleh musculus cricoternoid lateral. Tetapi musculus arsenoidnya itu yang rileks itu memungkinkan udara itu lewat di antara tulang lawan arsenoid yang diubah menjadi ucapan tanpa nada, jadi kayak bisik-bisik gitu. Jadi tiap ada nada yang dihasilkan yang kayak gini, jadi dia tuh agak menutup gitu.
Nah, terus untuk arterinya, untuk arteri vena inervasinya, jadi untuk arterinya itu ada arteri laringeal superior, dia dari cabang arteri toroidea superior, terus ada arteri laringeal inferior, dia tuh cabang dari arteri tiroidea inferior, terus ada arteri cricotoriidea, dia tuh cabang dari arteri tiroidea superior. Terus untuk venanya itu ada vena laringeal superior, terus menuju ke vena toroidea superior, menuju ke vena jugularis interna. Terus ada lagi vena laringeal inferior, dia itu menuju ke vena tiroidea inferior dan menuju ke vena branchial pallica sinistra. Untuk inervasinya ada yang motorik dan sensorik. Kalau yang motorik ini, jadi semua muskulus yang terdapat inervasi dari nervus kecuali musculus tritoideus terdapat di inervasi dari rectus externus nervus laryngeus superior. Terus yang sensoriknya itu di atas plica vocalis itu ada nervus laryngeus superior. Kalau yang di bawah plica vocalis itu ada nervus laryngeus recurrens. Nah, menjelaskan juga buat klinisnya itu, jadi ada defisiasi septum nasi yang dia tuh terjadi akibat cedera dari lahir, tapi lebih sering terjadi pada saat remaja maupun dewasa akibat adanya trauma. Pada beberapa kasus defisi ini tuh sangat parah sehingga septum nasinya itu bersentuhan dengan dinding lateral cavum nasi. Jadi sehingga terganggu proses pernafasan. Jadi dia tuh kayak ini guys, kayak nutup gitu. Hal ini dapat diperbaiki dengan pembedahan. Terus ada tonsilitis. Nah, di ini tonsilitis itu ada peradangan pada lidah atau tonsil, yang salah satunya itu ada tonsilla palatina. Hal ini dapat disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Nah, ya jadi sering mengeluhkan tenggorokan kita itu sakit. Jadi tonsilektomi adalah prosedur pengangkatan tonsilla palatina yang dapat dilakukan pada pasien yang mengalami tonsilitis ini. Terus ini adalah krikotirotomi. Jadi dia itu tindakan emergensi untuk membuka jalan nafas dengan cara insisi membrana krikotiroidea untuk mendapatkan akses ke trakea. Nah, letak insisi ini kira-kira 1 jari di bawah Adam's apple. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dari core. Nah, jadi pertama itu menjelaskan untuk perikardium. Jadi perikardium itu dia tuh suatu kantung fibroserosa yang merupakan pembungkus jantung dan pangkal pembuluh-pembuluh besar layaknya seperti pleura dan pulmon. Jadi perikardium itu terdiri dari perikardium visceral sama fibrosum sama serosum. Nah, terus jadi untuk perikardium fibrosum dulu. Nah, perikardium fibrosum itu ini perikardium fibrosum itu yang dia itu tersusun dari jaringan fibrosa yang fungsinya itu untuk melindungi kol, membatasi gerak kol, terus membatasi gerak akor agar dia itu tetap di tempatnya. Terus kalau yang serosum dia itu terdiri dari 2 lapisan juga, yaitu lamina parietal perikardii sama lamina visceral pleuris perikardii. Kalau yang perikardii itu yang melapisi facies interna, perikardium fibrosum. Kalau yang visceralis itu yang melapisi core langsung sebagai perikardium. Nah, di antara 2 lapis perikardium serosum itu terdapat cavum perikardii yang dia itu ruang yang berisi cairan seros atau liquor perikardii. Nah, cairan ini itu fungsinya itu buat pelumas untuk meningkatkan gesekan core dengan perikardium fibrosum. Nah, selanjutnya sinus perikardii. Sinus perikardii ini ada sinus obliquus perikardii sama sinus transversus perikardii. Yang oblik ini dia tuh refleksi yang berada di tempat di mana vena cava superior dan vena cava inferior ini dan vena pulmonalis ini dia tuh memasuki jantung. Nah, ini yang oblik. Kalau yang ini yang transverse. Kalau yang transverse ini dia tuh alur di mana aorta dan truncus pulmonalis dia tuh meninggalkan jantung.
Nah selanjutnya ini untuk arteri. Oh iya, mau jelasin dulu kalau yang tadi sebelumnya deh. Nah untuk kita itu memahami sinus perikardii, jadi terdapat ada pengelompokan pangkat pembuluh darah besar pada jantung yang menjadi 2 kelompok. Jadi di tempat aorta dan truncus pulmonalis itu dia itu meninggalkan jantung kan. Terus di tempat SVC sama IVC itu dan vena pulmonalis itu memasuki jantung. Nah, jadi lamina parietalis dan visceralis ini, perikardium serosum itu sebetulnya merupakan satu kesatuan. Nah, lamina visceralis perikardium serosum ini dia itu meluas hingga pangkal dari vasa atau pembuluh darah besar, dan kemudian dia itu melipat saat berlanjut sebagai lamina parietal perikardium serosum, dan pelipatan ini itu namanya ini membentuk namanya refleksi. Nah, terus ruangan di dalam refleksi ini itu disebut sinus perikardii. Nah, untuk arteri. Nah, jadi arterinya, vaskularisasi dan inervasinya ya. Jadi ada arterinya itu ada arteri perikardioprenica, cabang arteri torakika interna, terus ada arteri muskuloprenica, terus ada arteri prenica superior, ada arteri bronchialis, ada arteri esophagealis. Terus untuk venanya itu ada vena perikardioprenica menuju vena sepalica dan sistema azygos. Terus inervasinya itu ada nervus prenicus yang dia itu perikardium fibrosum dan lamina parietal perikardium serosum. Terus terdapat inervasinya terus terdapat truncus sympathicus dan nervus vagus yang dia itu merupakan lamina visceralis perikardium serosum. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai core-nya langsungnya. Jadi untuk letak anatomisnya itu cavitas thoracis ini kan dia tuh mediastinum medius. Nah, dieratkan pada cavitas thoracis dengan corpus sterni oleh ligamentum sternopericardiaca, terus dengan processus spioideus oleh ligamentum sipoideus, terus sipopericardiaca dengan terus ada dengan diafragma itu oleh ligamentum pericardioprenica, terus dengan vertebra itu adalah ligamentum vertebropericardiaca. Ini ligamentum vertebropericardiaca. Itu ada ligamentum superior sternopericardial, terus ini ligamentum sipopericardial, terus yang ini ligamentum prenopericardial. Maaf. Nah, ini batas-batasnya. Jadi batas-batas jantung itu untuk yang kanan atas dia itu ada SIC2 linea parasternalis dextra, terus di kiri atas ada SIC2 linea parasternalis sinistra, terus yang di kanan bawah ada SIC4 linea parasternalis dextra, kalau yang di kiri bawah ada SIC4 linea midclavicularis sinistra. Nah, selanjutnya saya menjelaskan mengenai struktur eksternal core. Jadi, setiap core ini dapat diidentifikasikan adanya apex. Jadi, basis dan 3 facies itu yaitu facies sternocostalis yang anterior, facies diafragmatica, dan facies pulmonalis. Nah, basisnya ini mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya ini mengarah ke panggul kiri. Nih, apexnya itu mengarah ke panggul kiri kita. Nah, basis cordis ini terdiri dari atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Terus ada apex cordis yang mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Nah, ini selanjutnya ini mau jelasin untuk yang ini ventral, ini adalah dorsal. Ventral, dorsal. Jadi untuk 4 ruangan jantung itu ada atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, sama ventriculus sinistrum.
Nah, untuk auricula jantung itu, auricula itu beda dengan atrium kan. Nah, dia itu merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol yang merupakan sisa atrium kanan janin. Nah, auricula ini dapat membedakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat dia itu stres. Nah, permukaan dalamnya itu seperti dinding anterior atrium mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya itu dia itu menjadi kasar. Nah, di permukaan luar jantung itu juga terdapat banyak sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya, sulcus coronarius, yaitu tempat lewatnya arteri koronaria. Terus ada sulcus interventricularis anterior, yang itu tempat lewatnya arteri vena interventricularis anterior. Nah, ini skeleton cordis. Jadi skeleton cordis itu fungsinya itu untuk tempat melekatnya miokardium juga sebagai kerangka cord. Nah, tempatnya ini pelekatan kupis atau katup jantung, dan juga untuk isolator impuls antara atrium dan ventricle. Dan ini terdiri dari annulus fibrosum, trigonum fibrosum, sama septum membranacea. Terus ada septum intraventricular sama interatrial dan atrioventrikular. Nah, ini skeleton cordis ini juga berperan sebagai isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventrikel ini terjadi secara terpisah, sehingga kontraksi ventrikel dan atrium ini dapat terjadi secara berurutan. Nah, vasculus artery vena atau bundle of His ini yang melalui annulus fibrosus ini adalah satu-satunya koneksi antara miokardium atrium dan miokardium ventrikel. Next, nah ini adalah annulus fibrosus dan trigonum fibrosus. Jadi terdapat 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium anterioventricularis dan orificium aorta dan orificium truncus pulmonalis. Jadi pertama adalah annulus anteriovesicularis dexter nih. Nah, dia itu berada di sekitar valva tricuspidalis. Terus ada annulus trioventricularis sinistra. Nah, yang dia itu berada di sekitar terus tadi annulus anterioventricularis yang dia itu berada di sekitar valva mitralis. Terus ada annulus valva aorta nih. Nah, dia itu berada di sekitar valva aorta. Terus ada musculus valva trunci pulmonalis ini, yang dia tuh cincin dari pulmoner yang berada di sekitar valva pulmonalis. Nah, setelah itu untuk trigonum fibrosumnya ada trigonum fibrosum sinistrum, trigonum fibrosum dextrum. Nah, jadi yang dextrum dulu. Jadi yang dextrum ini nih. Nah, dia itu di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus anterioventricularis dextra. Yang trigonum fibrosum sinistrum yang ini yaitu terletak di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus anterioventricularis sinistra. Antara ini dan ini. Jadi dia di tempat tangannya. Nah, next untuk struktur interna core. Jadi untuk struktur interna core ini, untuk atrium dexternya dulu ya, bagian halusnya itu ada sinus venarum cavarum. Ya, terus habis itu untuk bagian kasarnya itu ada musculus pectinati yaitu auricula dextra. Terus bagian halus dan kasar ini dipisahkan oleh namanya crista terminalis, yang di dalam kolom luar namanya sulcus terminalis. Terus ada fossa ovalis dan limbus fossalis ovalis, yang oblitera foramen ovale ini berada di septum intratrial. Terus ada ostium arteri vena dextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Terus ada ostium sinus coronarius yang menuju valvula TBC. Terus ada ostium vena cava inferior yaitu menuju valvula Eustachi. Nih, ini crista terminalis. Tadi crista terminalis itu di bagian dalamnya, yang bagian halus dan kasarnya itu yang dipisahkan sama ini
crista terminalis. Nah, next ini untuk yang ventriculus dexternya. Ventriculus dexternya itu jadi untuk ventriculus dexternya itu terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Yang 3 jenis trabecula carnae ini ada scolus papillaris menuju chorde tendinae, terus ada tuberculum septomarginalis yang terdapat bundle of hairs, terus rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Terus ada ostium truncipulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Ini truncus pulmonalisnya. Nah, ya. Terus juga yang jadi kan terdiri di atas satu ruangan dengan permukaan kasar. Nah, tersusun dari rigi-rigi yang menonjol disebut trabecula carnae, dan ada 3 jenis trabecula carnae itu tadi ada musculus papillaris yang melekat ke dinding ventrikal yang melalui basisnya, sedangkan yang bagian puncaknya ini dihubungkan dengan melalui chorda tendinea, yaitu tali fibrosa ke copis valva tricuspidalis. Terus ada tadi trabecula carnae ini. Nah, trabecula carnae. Ya, selanjutnya ini menjelasin juga tentang arbitus orbita. Jadi arbitus orbita itu dia tuh pintu masuk ke cavum orbita yang dibatasi oleh os frontal, os zygomaticus sama os maxilla. Jadi arbitus itu pintu masuk, terus orbital itu adalah rongga mata. Ini kalau ini yang untuk atrium sinister. Jadi atrium sinister itu terdiri dari sinus vena cavarum sama cavarum dan auricula sinistra. Terus ada ostium arteri vena sinistrum yang menghubungkan dengan ventricularis sinistrum. Terus ada fossa ovalis dan valvula foraminis ovalis. Nah, dia itu dimuara oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior sama satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Nah, ini untuk yang ventriculus sinisternya. Jadi, dia itu pembentuk apex cordis, terus myocardiumnya itu dia itu lebih tebal nih. Myocardiumnya itu dia itu lebih tebal dibanding sama vestibula aorta. Terus ostium aortanya itu menghubungkan dengan aorta. Terus ada musculus papillaris juga yang menuju ke chorda tendinea. Nah, bagian ventriculus sinister ini yang mendekati aorta yang disebut vestibulum aorta. Nah, terus myocardium ventricle kiri ini dia tuh lebih tebal daripada yang lainnya, yang kanan, karena fungsinya itu memompa melawan tekanan tinggi yaitu ke seluruh tubuh. Nah, ini astagfirullah. Nah, selanjutnya ke katup jantungnya. Nah, ke katup jantungnya. Jadi katup jantungnya itu ada 4, yaitu ada 2 katup atrioventricularis sama 2 semilunaris. Kalau yang atrioventricularis ini dia itu di atrium sama di ventricle. Nah, dia itu ada valva tricuspidalis sama yang bicuspid atau mitralis. Nah, nih yang tadi juga udah dijelasin sebelumnya kan. Terus ada 2 katup semilunaris yaitu yang pulmonalis sama aorticus. Kalau yang pulmonalis ya dia itu di antara ventriculus dexter dengan truncus pulmonalis. Kalau yang aorticus itu di antara ventricle sinister dengan aorta. Next, selanjutnya untuk sistoliknya itu dia itu ketika ventricle berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung, katup semilunarisnya ini atau katup aorta dan pulmonal ini dia itu terbuka. Terus katup atrioventricularis ini yaitu tricuspid sama mitralis ini dia tuh akan menutup. Terus untuk diastolik, ketika ventrikularnya itu relaksasi dan terisi darah dari atrium, nah katup seminalisnya ini akan tertutup dan gantian katup atrioventricularisnya ini yang terbuka. Oke, next ini adalah valva cordis. Kalau yang di bagian sini adalah valva tricuspid. Kalau yang ini mitralis atau yang bicuspid. Bicuspid kan tricuspid, berarti dia tuh ada 2 daun. Kalau yang tricuspid ada 3 daun, kalau bicuspid ada 2 daun. Nah, ini
Jadi yang valva tricuspidal itu dia itu terdiri dari 3 valvula, yaitu ada anterior, posterior, sama septal. Kalau yang mistal itu dia tuh cuma terdapat 2, yaitu yang posterior sama yang anterior. Terus mekanisme katup atrioventrikulasi ini, ventricle relaksasinya atau tekanan di dalam ventrikelnya ini rendah, terus kuspidnya itu tergantung lemas, terus kedua valvanya ini atrioventrikulasinya itu terbuka dan darah itu masuk ke ventrikel. Terus darahnya ini di ventrikel ini kan akan penuh. Terus katupnya ini terdorong oleh aliran darah dan tertutup. Terus korda tendinanya dan muskulasi itu papilasnya itu akan menegang. Nah, next ini ada yang valva pulmonalis dan ini yang aorta. Nah, yang pulmonalis ini terdiri dari 3 valvula, seperti dia itu seperti bulan sabit gitu. Nah, dia itu ada anterior, dexter, sama sinister. Kalau yang aorta ini dia ada 3 juga, yaitu ada dexter, sinister, sama yang posterior. Nah, untuk mekanismenya untuk yang pulmonal itu, jadi selama sistolnya itu tekanan aliran darah itu akan mendorong katup ke atas sehingga aliran darahnya itu akan mengalir ke arteri pulmonalis. Nah, terkadang darahnya ini akan mengisi sinus pulmonal, dan ketika katupnya ini sudah terisi penuh, nah titik puncaknya ini akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Sedangkan kalau yang mekanis yang aorta itu katup aorta itu memiliki struktur yang cukup unik, yaitu bukaan arteri koronernya itu di dalam sinus aorta itu. Yang arteri koroner itu kan adalah arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri. Nah, dia ini adalah di dalam sinus aorta. Jadi kita juga ingat bahwa pengisian sinus itu hanya terjadi pada akhir sistol. Nah, sehingga aliran darahnya ini sehingga aliran darah yang melalui pembukaan arteri koroner ini hanya terjadi pada fase diastol doang gitu. Oke. Baik, mungkin itu saja untuk anatomi core. Oh iya, mau menjelaskan juga tentang neurovaskularisasinya. Tadi lupa menjelaskan. Jadi untuk vaskularisasinya itu, dia itu aorta menuju arteri koronaria, yaitu arteri koronaria itu yang berada di permukaan jantung atau di subperikardium. Terus terminologi ini alternatifnya itu di dunia klinis itu ada 2, ada PDA sama LAD. Nah, PDA ini ada posterior descending artery, sama LAD itu left anterior descending artery. Nah, vaskularisasinya itu mayoritas vasa venosa pada core ini bermuara pada sinus coronarius yang menuju atrium dextrum. Nah, vena cardiaca magna dan vena cardiaca parva, vena cardiaca media, dan yang posterior, terus vena obliqua atria sinistra, sama vena posterior ventriculis sinistra itu. Sedangkan yang vena cordis minimae itu bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina vena crum cavarum. Terus juga ada namanya ala ossifemoris yang bersama dengan alamina perpendicularis, os ethmoidal, dan cartilago septinasi yang akan membentuk namanya yang septinasi kan septum itu sekat, kalau nasi itu hidung, di septinasi itu sekat hidung. Nah, terus untuk inervasinya itu, inervasi otonomnya itu diperankan oleh plexus cardiacus, yaitu serabut simpatik yang berasal dari bagian ganglion cervical dan ganglion thoracal dari T2 sampai T5. Nah, yang serabut ke postganglionnya ini akan berakhir pada SA node, AV node, sama myokardium dan arteri koronaria. Terus serangsang simpatis ini akan menghasilkan akselerasi jantung, meningkatkan kontraksi otot jantung, akan dilatasi oleh arteri koronaria. Terus ada serabut parasimpatis, dan ini berasal dari refleks vagus. Yang serabut postganglionnya ini akan berakhir pada SA node, AV node, dan dan arteri koronaria, yang dimana akan merangsang berkurangnya denyut jantung, daya kontraksi otot jantung, dan kontraksi arteri koronaria. Nah, untuk inervasi sensoriknya ini diambil peran oleh serabut aferen yang berjalan bersama saraf simpatik. Apabila terjadi gangguan suplai darah ke miokardiumnya ini, maka impuls nyeri yang akan dirasakan melalui lintasan tersebut, dan serabut yang berjalan bersama nervus vagus ini mengambil bagian dalam refleks kardiovaskular. Iya. Oh iya, untuk menjelaskan dikit buat yang sistema konduksi cordisnya itu, jadi konduksi jantung itu impulsnya itu dihasilkan oleh SA node.
melalui fase namanya depolarisasi. Nah, terus dia menuju ke aveno, terus menuju ke bundle His, dan cabangnya itu cross dextrum et sinistrum, terus dia ke serabut Purkinje, baru dia tuh ke miokardium gitu. Oh ya, untuk AV node itu, SA node itu dia itu adalah atau pacemaker, dia itu di sebelah muara VCS. Terus AV node itu di sekitar septum atrioventricular. Terus yang bundle His itu dia itu berjalan di pas membrana septum intraventricular, itu yang kemudian bercabang ke cross dextrum dan sinistrum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi tractus respiratorius inferior. Baik, saya akan langsung menjelaskan dari yang trakea. Jadi trakea ini dia itu terletak di skeletopis VC6 sampai VTH 4 atau 5. Nah, untuk pembagiannya ini, trakea ini ada pars. Ini trakea. Jadi trakea ini trakea ini terbagi di dua, jadi pars cervicalis sama trakea pars trachealis. Nah, untuk penyusunnya ini, trakea ini dia tuh penyusunnya dari cartilago trachealis, ligamentum annulare trachealis, terus musculus trachealis, dan jaringan pengikat elastis. Oh ya, untuk penyusunnya itu tadi kan ada musculus trachealis, dia itu berada di posterior. Terus cartilago trachealis ini dia itu yang tipe hyalin yang berada di anterior dan lateral, yang berbentuk seperti tapal kuda, yaitu bentuk seperti C, yang sudah kita pelajari di histologi. Terus ada ligamentum annula trachealis yang berfungsi untuk menyokong trakea agar dia itu nggak kolaps. Oh iya, terus ini ada bangunan penting, yaitu ada bifurcatio trakea sama carina nih. Carina nih penonjolan gitu. Jadi carina ini penonjolan pada bifurcatio trakea yang fungsinya itu sebagai reseptor batuk dan reseptor iritan. Kalau jadi bifurcatio trakea itu percabangan trakea menjadi bronchus primarius dexter sama sinistral yang setinggi VTH 4 atau 5. Nah, ini bronchus principal dextra, ini yang sinistra. Nah, ini carina itu penonjolan yang ada di tengah-tengahnya. Sebagai reseptor batuk dan reseptor iritan. Nah, untuk vaskularisasinya ada arteri tiroidea inferior. Terus untuk drainase venanya itu ada vena laryngeal inferior menuju plexus tiroideus menuju laryngeal inferior. Habis itu nervasinya yaitu simpatisnya itu truncus sympathicus. Terus yang parasimpatis itu nervus vagus sama nervus laryngeus recurrens. Nah, ini yang merah itu adalah inferior thyroid, arteri thyroid inferior. Terus yang biru ini adalah vena thyroid inferior. Nah, terus menuju ke bronchus. Jadi bronchus ini dia itu kalau ada yang terdapat cartilagonya sama ada yang tidak terdapat cartilago. Yang terdapat cartilago itu ada bronchus primarius, bronchus secundus, sama bronchus tertius. Terus yang sudah mulai nggak ada cartilagonya sama serabutnya itu ada bronchioles terminalis sama bronchioles respiratory. Nah, terus juga ada zona konduksi. Nah, zona konduksi sama zona respiratoris. Nah, yang bronchioles respiratoris itu dia tuh zona respiratoris. Terus yang lainnya adalah zona konduksi. Jadi yang cuma zona respiratoris itu adalah cuma yang bronchioles respiratory. Nah, jadi zona konduksi itu dia itu yang fungsinya itu untuk nyaring, menghangatkan, melembabkan, dan menghantarkan udara ke pulmo, yang yaitu hidung, terus faring, laring, trakea, bronchus, bronchioles, dan bronchioles terminalis. Nah, selain itu yang cuma satu yaitu bronchioles respiratory, dia itu zona respiratory yang berfungsinya itu untuk pertukaran gas antara udara sama darah. Yaitu tadi bronchioles respiratory. Oh ya, juga ada ductus alveolaris sama saccus alveolaris sama alveoli. Nah, ini sebelumnya. Nah, jadi bronchus primarius itu dia dimulai dari bifurcatio trakea sampai ke
sampai ke hilum pulmonalis. Terus sepasang bronchus primaris Dexter at sini saja. Jadi ini yang kiri, ini yang kanan. Ini ada 3 lobus, ini yang 2 lobus. Ini lihat ada garis-garisnya itu. Nah, mau menjelaskan lagi untuk bronchus pembedaannya bronchus primarius, Dexter sama sinister. Kalau untuk panjangnya itu, kalau yang Dexter dia itu malah dia itu lebih pendek. Kalau sinister itu dia tuh lebih panjang 5 sampai 7 cm. Kalau lebar penampangnya itu, kalau yang Dexter itu dia tuh lebih lebar, diameternya itu lebih besar. Sedangkan yang di sinister dia itu lebih sempit, terus karena diameternya itu dia tuh lebih kecil. Terus posisinya, kalau yang Dexter ini dia tuh lebih tegak, ventrikal, terus dia tuh membentuk sudut 25 derajat dengan linea mediana. Kalau yang sinister, dia ini lebih datar atau horizontal, terus dia tuh membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana. Terus untuk yang bronchus secundus, bedain juga yang Dexter sama sinisternya. Kalau yang jumlahnya, kalau yang Dexter itu dia tuh ada 3. Terus untuk yang sinister ada 2. Jadi dia itu sesuai sama lobus pulmonya mereka. Terus letak skeletopisnya itu yang untuk Dexter itu dia itu masuk ke hilum pulmonalis setinggi VT5. Kalau yang hilum sinister itu masuk hilum pulmonalis setinggi VT4. Untuk penanamannya, yang Dexter itu ada bronchus secundus itu, bronchus secundus eparterialis sama bronchus secundus hyparterialis. Kalau yang sinister itu keduanya itu merupakan bronchus secundus hyparterialis. Jadi yang eparterialis itu percabangan sebelum masuk ke hilum. Kalau yang hyparterialis itu dipercabangkan setelah dia itu masuk ke hilum pulmonalis. Nah, terus untuk bronchus untuk bronchus tertius itu, jumlah bronchus tertius itu kalau yang Dexter ada 10, kalau yang sinister itu ada 8 atau 9 bronchi gitu. Nah, jadi bronchus tertius ini kemudian tuh akan bercabang menjadi bronchiolus yang tidak memiliki kartilago. Jadi tiap bronchiolus itu akan bercabang menjadi 4-5 bronchiolus terminalis yang merupakan akhir dari sistem konduksi. Nah, bronchiolus terminalis ini bercabang menjadi bronchiolus respiratoris, yaitu tempat pertukaran udara pertama yang terjadi. Terus ductus alveolari ini dan sulcus alveolus ini dan berakhir sebagai alveolus. Nah, selanjutnya akan menjelaskan pulmo. Jadi, pulmo ini terdapat basis, apex, 2 fasias, dan 3 margo. Untuk basis pulmonalis ini, dia itu berada di atas diafragma. Nah, terus ini. Jadi nanti diafragma itu ada di bawah sini. Nah, jadi habis itu berada di atas diafragma, terus ada apex. Apex pulmonalis. Yang dia tuh terletak di atas coste 1. Nih apex. Ini terletak di atas coste 1 dan masuk ke dasar leher. Terus ada fasiesnya, itu ada fasies costalis sama mediastinalis yang dia tuh berbatasan dengan mediastinum di anterior dan columna vertebralis di posterior, dan terdapat hilum pulmonalis yang merupakan tempat keluar masuknya banyak struktur. Terus margo. Nah, margo ini dia tuh ada 2, margo inferior sama anterior et posterior. Kalau yang inferior ini dia tuh bertepi tajam dan memisahkan basis pulmo dengan fasies costalis. Terus kalau yang margo anterior et posterior itu dia tuh memisahkan fasies costalis dan fasies mediastinalis. Nah, next. Ini yang Dexter, ini yang sinister. Jadi yang Dexter itu dia tuh terdapat 3 lobus. Terdapat 3 lobus, yaitu lobus superius, medius, sama inferius. Yang superius itu dia itu SIC2, medius SIC4, sama lobus inferius itu SIC6. Terus terdapat 10 segmen di tentius bronkinya itu. Terus dia tuh terdapat banyak, ada lobus superius, viscera horizontal, lobus medius, viscera oblik, lobus inferius, arteri subclavia, vena subclavia, vena brachiocephalica
externa, dextra, terus sinistra, vena cava superior, arteri pulmonalis, sama vena pulmonalis, ada cord juga, ada vena cava inferior, diafragma, vena zygos, esophagus, bronchus, bronchus lobus superior, sama coste 1. Nah, yang ini yang sinister. Oh ya, untuk yang dexter dulu. Jadi untuk yang dexter itu, untuk pulmodexter itu, dia tuh ligamentum pulmonalisnya itu jadi tuh berfungsi menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonalis pada saat dia itu bernafas. Terus terdapat proyeksi pleura berupa lipatan ke arah inferior dari hilum ke mediastinum disebut ligamentum pulmonalis dan berfungsi untuk menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonalis pada saat bernafas. Nah, next kita menuju ke yang sinister. Nih. Jadi ya, pulmon sinister itu dia tuh terdiri dari 2 lobus, yaitu di SIC2 sama SIC4. Nah, dia itu terdapat 8-9 segmen. Dia itu terdapat viscera oblique, lobus inferius, lobus superius, lingula, coste 1, bronchus, esophagus, aorta thoracica, diafragma, cord, vena pulmonalis, arteri pulmonalis, arcus aorta, vena brachiocephalica sinistra, sama arteri subclavia sinistra. Nah, terus untuk pulmon sinister ini, dia tuh ligamentum pulmonalisnya itu berfungsi menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonalis pada saat bernafas. Terus terdapat proyeksi juga, yaitu pleura yang berupa lipatan ke arah inferior dari hilum ke mediastinum yang disebut ligamentum pulmonalis, yang dia tuh berfungsi menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonalis pada saat bernafas. Nah, terus radix et hilum pulmonalis ini terdapat 2, yaitu radix pulmonis sama hilum pulmonis. Nah, radix pulmonis ini dia itu kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Nah, radix ini ditutupi oleh pleura parietal pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Nah, hilum pulmonalis, kalau yang hilum pulmonalis ini dia itu daerah tempat struktur-struktur masuknya dan keluarnya seperti bronchus, arteri, vena pulmonalis, vasa limfatika, dan nervus. Nah, untuk struktur yang melewati hilum pulmonalis, yang pulmonalis dexter itu dari atas ke bawah ya, itu ada bronchus hepaterialis, arteri pulmonalis, terus ada 2 bronchus hepaterialis sama vena pulmonalis. Sedangkan kalau yang sinister dia tuh ada arteri pulmonalis, 2 bronchus hepaterialis sama vena pulmonalis aja. Jadi kalau bedanya itu kalau yang di sinister itu dia tuh nggak ada bronchus hepaterialis, sedangkan kalau yang dexter itu ada bronchus hepaterialis. Tadi udah aku jelasin juga kalau yang hepaterialis ini dia tuh percabangan sebelum dia tuh masuk ke hilum. Kalau yang hepaterialis ini dia tuh udah setelah masuk ke hilum. Nah, next. Masih ke radix at hilum juga. Jadi ligamentum pulmonalis ini yang tadi sama berfungsi menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonalis pada saat bernafas. Terdapat juga proyeksi pleura berupa lipatan ke inferior dari hilum ke mediastinum disebut ligamentum pulmonalis yang berfungsi menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonalis saat bernafas. Nah, untuk vaskularisasinya, untuk yang fungsional, dia tuh ada arteri pulmonalis, arteri vena pulmonalis. Kalau yang nutritif itu ada arteri vena bronchialis. Kalau drenasi limfnya itu ada menuju NL, yaitu tracheobronchialis, sama invasinya itu ada plexus pulmonalis. Nah, terus kita menuju ke pleura. Nah, pleura ini lapisannya ada pleura visceral, pleura parietal, visceral, terus ada cavum pleura. Ini yang ini pleura cavite ini, terus ini visceral pleura sama ada parietal pleura. Nah, ini dia emang mau analogikan jadi saat
saat kita itu memukul balon, terus jadi bagian balon yang tidak tersentuh oleh tangan itu di sisi seberangnya itu ada pleura parietal. Terus di bagian balon yang tersentuh oleh tangan adalah pleura visceral. Terus ruang di antara dua sisi balon adalah cavum pleura. Jadi tangan kita itu adalah pulmo gitu. Jadi tekanan di dalam cavum pleura itu harus selalu dipertahankan negatif sehingga udara bisa dipompa masuk ke pulmo dan keluar pulmo. Nah, kenapa orang yang tersusuk di paru-paru itu tidak bisa bernafas? Karena tekanan cavum pleura itu menjadi tidak negatif sehingga udara itu tidak bisa masuk. Ya, jadi contoh lainnya itu kasus orang dengan infeksi kayak TBC, COVID gitu. Nah, selanjutnya untuk pleura parietal. Nah, berdasarkan topografinya ini dibagi menjadi pleura parietal pars costalis, terus pleura parietal pars mediastinalis, pleura parietal pars diaphragmatica, sama pleura cervicalis. Nah, untuk yang parietal pars costalis ini, dia itu menutupi permukaan dalam dinding toras yang terkait dengan costae dan spatium intercostae. Terus yang pleura parietal pars mediastinal ini, dia tuh yang menutupi mediastinum. Kalau yang pleura parietal pars diaphragmatica yang akan berbatasan dengan pren membentuk fascia prenicopularis, yaitu. Terus pleura cervicalis ini dia tuh menjadi lapisan melapisi apex pulmonalis sebagai kubah pleura di atas kosta 1. Jadi kupula pleura ini diletakkan pada otot dan fasa yang melingkupinya oleh jaringan ikat yang disebut membranas suprapleura. Suprapleura Zanker Kandel yang merupakan fungsi dari fascia musculus scanelli, fascia preventabralis, fascia endothoracica, sama peritoneum kosta 1, sama tunica ventitia fasa besar. Nah, selanjutnya ini ada potential space. Jadi ada recessus costomediastinalis sama recessus costodiaphragmaticus. Nah, yang costomediastinalis ini dia itu berada di tempat pleura parietal pars costalis yang bersentuhan dengan pleura parietal pars mediastinalis. Nah, untuk yang ini, yang costodiaphragmaticus-nya, dia itu dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diaphragmatica yang berisi cairan ketika kita berdiri yang memungkinkan pulmo itu bergerak ketika bernafas. Nah, ini yang recessus costodiaphragmatica. Kalau yang ini recessus costomediastinal. Nah, untuk vaskularisasinya itu berapa? Ada pleura parietalis, yaitu ada pars mediastinalis yang menuju ke arteri perikardioprenica, terus ada pars diaphragmatica menuju ke arteri prenica superior dan arteri musculoprenica. Terus ada pars costalis yang menuju arteri intercostalis. Terus ada untuk yang pleura visceralis ini, dia itu ada arteri bronchialis, cabang aorta descendens pars thoracis, drainase vena. Itu ada pleura parietalis yang vena itu kemudian bersatu dengan vena sistematik ke bagian dinding toraks yang berdekatan. Terus yang pleura visceralis ini bermula ke vena pulmonalis. Ya, terus inervasinya ini pleura parietalis ini GSA-nya itu timbul nyeri. Terus pars costalisnya ini dia tuh menuju ke nervus intercostalis. Terus pars diaphragmatica-nya ini dan mediastinalnya ini menuju ke nervus prenicus. Terus kalau yang pleura visceralis ini GV-nya itu tidak timbul nyeri. Nah, selanjutnya untuk klinisnya. Nah, untuk klinisnya itu pertama itu ada asma. Jadi asma ini reaksi hipersensitivitas pada yang dia tuh manifestasinya itu berupa bronkokonstriksik yang mengakibatkan obstruktif jalan nafas. Nah, terus ini ada efusi pleura, terus ada hemotoraks sama piotoraks. Kalau yang efusi pleura ini dia itu kelebihan cairan yang terkumpul ke dalam kavitas pleura atau cavum di pleura.
Nah, terus kalau yang hemotoraks ini, dia tuh kondisinya tuh ketika ada darah yang terkumpul di dalam kavitas pleuralis atau di kavum pleuranya. Terus yang piotoraks ini kondisi ketika ada nanah yang terkumpul di dalam kavitas pleuralis atau di kavum pleuranya. Nah, terus habis itu ada tracheostomi ini. Tracheostomi itu ada tindakan pembedahan dengan membuka trakea karena adanya obstruksi atau kesulitan saat bernafas. Terus ini ada thoracocentesis. Nah, dia itu tindakan mengeluarkan cairan atau darah dengan memasukkan jarum di tepi atas koste. Nih. Ya, terus kenapa harus di tepi atas koste? Jadi untuk menghindari jarumnya itu mengenai nervus intercostalis yang ada di tepi bawah koste. Nah, nanti nih. Jadi dia tuh ngeluarin cairan ini. Yang kuning-kuning. Nah, terus ada thoracostomy. Nah, thoracostomy ini sama juga kayak tadi, cuman dia itu memasukkan selang ke dalam kavum pleura untuk mengambil cairan. Jadi tadi kan jarum, ini kalau ini selang gitu atau tube. Terus yang ini adalah torakotomi yang dia itu prosedur invasif yang dengan menginsisi dinding toraks untuk mengakses kavum toraks, untuk membuat jalur gitu ke kavum toraksnya. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.